Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho hadir lagi nih setelah kemarin sempat vakum lama ya, liburan dan segala macamnya. Sekarang Nina Nugroho hadir kembali, Nina Nugroho Solutions hadir kembali di hadapan Mbak semua dalam acara live Instagram Nina Nugroho Solutions. Lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Nah, masih sama nih Mas Mbak semuanya sore hari ini. Nina Nugroho Solutions bertujuan untuk memberikan sosialisasi, informasi, dan juga edukasi kepada Mas dan Mbak semua terkait hal-hal yang akan kita sampaikan dalam setiap tema Nina Nugroho Solutions. Nah, sore hari ini temanya penting sekali dan punya hubungan yang sangat erat nih dengan hal yang sedang terjadi sekarang. Itu temanya adalah tentang vaksin COVID-19 aman tidak sih digunakan? Nah, untuk Mbak semua yang masih bingung, masih punya banyak pertanyaan tentang vaksin COVID-19 aman tidak digunakan, maka Mbak boleh bertanya kepada kami dari mulai nanti setelah saya mengundang narasumber kita yang terhormat, yang luar biasa sekali pastinya sampai dengan jam 5 nanti gitu. Kita 1 jam ya live Instagramnya seperti biasa Mas dan Mbak semuanya. Ya, kemudian nanti selain Mas dan Mbak juga boleh bertanya seputar tema di kolom komentar. Nanti kita akan ngundang nih 1 orang penanya yang akan kita ikut sertakan dalam live Instagram kita, ngobrol bareng saya dan juga narasumber kita yang luar biasa nanti. Wah, seru banget ya pastinya. Kalau yang sebelumnya kan hanya di kolom komentar saja, sekarang kita juga mengundang 1 orang penanya untuk kita undang bersama-sama live bersama saya dan nanti narasumber kita. Seperti itu. Kemudian tapi tetap jangan sedih yang gak diundang live, karena nanti bisa tetap bertanya di kolom komentar. Karena seperti biasa pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store itu apa sih Mbak? Nina Nugroho Store itu adalah sebuah brand busana muslimah yang fokus untuk baju-baju kerja. Jadi mbak-mbak semuanya, para NN profesional nih kita biasa nyebutnya, yang pengen cari baju kerja, yuk kita datangi Nina Nugroho Solutions lewat Instagramnya Nina Nugroho Solutions, websitenya juga ada gitu, Facebooknya juga ada dengan nama yang sama ya, Nina Nugroho. Nah, silakan dicek-cek busana kerjanya seperti yang sore hari ini saya gunakan, Mbak. Ini adalah salah satu koleksi dari Nina Nugroho Store, busana kerjanya tuh. Saya berdiri ya. Nah, ini ya, perpaduan warnanya cantik banget tuh, profesional kalau misalnya dipakai untuk bekerja. Ini ada hijau turkis warna 2021, kemudian ada modifikasi piping di sini, yang pasti ada kantong, tidak ketinggalan. Nina Nugroho selalu ada kantong nih untuk naro-naro semuanya ya, Mbak ya. Kemudian yang menjadi ciri khas kita adalah nih manset dengan double manset, ada 2 warna, perpaduan warna seperti di bajunya seperti ini. Dan selain baju kita juga ada celananya juga ya Mbak. Tuh, celananya sepadan dengan bajunya, warnanya sama dengan tangannya. Kemudian bagian kerahnya, kerah baby, di sini juga ada kancing depan yang busui friendly pastinya, dan ini juga mansetnya memudahkan Mbak untuk berwudu. Wow, keren sekali ya pastinya. Oke, saya duduk lagi. Jadi di Nina Nugroho itu produknya kategorinya banyak Mbak, ada shirt, ada pipe pants, kemudian ada dress gamis ya, kemudian ada tunik, ada midi, dan ada skirt yang suka pakai rok. Nah, itu semua sudah dipadan-padankan supaya Mbak punya referensi ke kantor tuh harus gimana sih busananya. Kunjungi Nina Nugroho Store. Oke, sore hari ini kita akan ngobrol tentang apa? Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya Mbak, kita akan ngobrol tentang vaksin COVID-19 itu amankah digunakan? Nah, kita ngomongin vaksin, siapakah orang yang paling capable untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak semua? Tentunya kita akan mengundang narasumber yang luar biasa nih. Narasumber kita sore hari ini adalah Dr. Daeng Muhammad Fakih, SHMH. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Nah, pastinya segala macam pertanyaan, kebingungan Mbak semuanya terkait vaksin itu aman tidak digunakan bisa dijawab nanti dengan Dr. Daeng. Silakan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi saya akan mengundang beliaunya untuk hadir bersama-sama kita. Kita live Instagram
Store, juga dengan Instagram dari Ikatan Dokter Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Waalaikumsalam. Wah, luar Selamat biasa sore, sekali. Mbak Ya, dok. Rina. Apa Ya, kabar, dok? Salam kenal. Saya Nina. alhamdulillah sehat, Mbak Rina. Ya, salam kenal juga. Alhamdulillah. Iya, dokter, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dokter berkenan hadir menemani saya dan juga para viewers kita nih untuk sama-sama menonton acara Nina Nugroho Solutions di sore hari ini, dok. 1 jam ya, Baik, dok? siap, siap, ya, Minta izinnya nih, 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Iya, ya. saya pakai ini dulu ya, dok. Oke. Nah, supaya lebih jelas kayaknya. Ya, dok, nanti apa namanya, semua yang menonton juga boleh bertanya nih, dok, seputar tema kita sore hari ini tentang vaksin COVID-19 amankah digunakan. Itu lagi banyak banget, dok, yang tanya-tanya tentang itu. Nah, sesuai dengan program kita, dok, kita memang ingin memberikan sosialisasi, informasi, juga edukasi kepada masyarakat nih, dok. Kebetulan customer kita juga banyak ibu-ibu, di mana ibu-ibu tuh udah pasti kan apa ya, seperti PR-nya Ya, masyarakat ya, dok, yang bisa menyebarkan informasi secara cepat. Nah, tujuannya kenapa kami memberanikan diri mengundang dokter supaya dapat informasinya dari sumber yang jelas nih, dok, supaya nggak banyak hoax-hoax nantinya gitu, dok. ya, Ya, siap, berkenan ya, dok, siap. kita ngobrolin tentang Ya. vaksin gitu, dok. Baik, baik, Mbak Rina. Ya, iya. Ada yang mau disampaikan mungkin, dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol? Mau menyapa-nyapa Eh, boleh. jadi kawan-kawan semuanya ya, eh, ini harus tahu lah bahwa istilah vaksinasi itu sama dengan istilah imunisasi. Ya, kalau istilah vaksinasi Ya. mungkin baru terdengar, tapi mungkin istilah imunisasi sudah lama terdengar ya. Bahkan mungkin Iya. ibu-ibu itu tiap bulan, apalagi ibu-ibu yang muda itu, tiap bulan ngantar anaknya ke posyandu, apakah ke klinik, puskesmas, atau ke rumah sakit untuk imunisasi. Ya, jadi vaksinasi itu sebenarnya sama dengan imunisasi. Jadi persis hanya apa kata-katanya yang berbeda, tetapi sama. Jadi vaksinasi itu sama dengan imunisasi. Yang diimunisasikan itu juga vaksin. Jadi imunisasi itu diambil dari kata-kata imun atau antibody, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu imun, ya, timbul kekebalan, ya. Makanya disebut imunisasi. Nah, kalau diambil dari kata-kata yang disuntikkan itu vaksin, maka namanya vaksinasi. Jadi vaksin yang disuntikkan nanti timbul imun, kekebalan, ya. Jadi ada orang yang menyebutkan dari vaksinnya yang disuntikkan menjadi vaksinasi. Tapi ada orang yang menyebutkan dari imun yang ditimbulkan di dalam tubuh kita menjadi istilahnya imunisasi. Jadi vaksinasi dan imunisasi itu sama. Karena sama, ibu-ibu tidak perlu takut. Karena hampir mungkin tiap bulan kita ngantar anak kita untuk imunisasi. Ya. Dan alhamdulillah kan, kalau anak kita diimunisasi, misalnya imunisasi BCG, imunisasi apalagi ya, DPT, Campak, ya, ya, dok. difteri, pertussis, tetanus, itu kan tujuannya juga ada imunisasi polio. Itu kan tujuannya supaya anak kita nggak gampang kena TBC, nggak gampang kena difteri, tidak gampang kena tetanus, ya, tidak gampang kena polio. Penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi, penyakit-penyakit berbahaya yang bisa menimbulkan kematian. Kalau kena difteri, kena tetanus itu hampir hampir dikatakan 100% kebanyakan meninggal. Polio meskipun tidak meninggal, cacat, ya, cacat di kakinya, kan kasihan. Nah,
biasanya memang penyakit-penyakit yang divaksinasi atau diimunisasi itu penyakit-penyakit berbahaya. Makanya COVID ini juga dibuat vaksinnya, dibuat imunisasinya. Karena vaksin ini sudah banyak menimbulkan kematian. Kita hampir 30.000 ini saudara-saudara kita yang meninggal. Ya. Dan sudah 1 juta orang lebih di Indonesia yang sudah tertular. Belum 1 tahun. Jadi memang karena COVID ini berbahaya, ya harus dibuatkan imunisasinya atau sekarang ramai disebut dengan vaksinasi. Jadi intinya ibu-ibu sekalian ya berebut, justru minta duluan divaksin supaya cepat menjadi imun, menjadi kebal, tidak gampang tertular. Dan alhamdulillah contohnya saya nih sudah divaksin, sudah 2 kali saya, bukan sekali. Yang pertama itu tanggal 13, yang kedua tadi pagi, tanggal 27 nih sekarang. Saya divaksin yang kedua. Ya alhamdulillah sehat-sehat itu ya. Jadi ibu-ibu kalau tanya aman nggak saya? Ya sudah lihat saya ini. Bukti ya dok. Ya. Sudah divaksin 2 kali ya, masih sehat walafiat. Kira-kira itu Mbak Dina untuk awal ya, Mbak Dina. Monggo kita sambil diskusi. Ngobrol ya dok. Iya dok. Vaksinnya harus 2 kali ya dok. Nanti jadi kayak ada vaksin ulangannya gitu ya dok ya? Ya, saya sudah 2 kali. Jadi saya suntik pertama tanggal 13. Nah, suntik kedua itu kan 14 hari setelah suntik pertama. Jadi tanggal 27 ini saya tadi suntik tadi pagi. Dan suntik pertama itu untuk menyiapkan sel tubuh kita. Ya. Baru suntik yang kedua tadi itu setelah tubuh kita disiapkan dengan suntik pertama. Nah, suntik yang kedua itu untuk menimbulkan imun atau menimbulkan antibody ya, supaya nanti kebal terhadap COVID-19. Makanya saya mungkin saya sudah tahu ilmunya ya Mbak Dina ya. Makanya saya waktu ditawari suntik pertama saya langsung bersedia, bersyukur. Kenapa? Cepat bisa timbul imun dalam tubuh saya, kekebalan. Jadi makanya ibu-ibu sekalian jangan percaya deh berita hoax ya. Kalau percaya berita hoax nanti kalau ibu terkena COVID. Kemudian sakit, kemudian sakitnya berat, ya kan repot nanti kan. Apalagi kalau menimbulkan kematian misalnya. Ya kan? Jadi jangan khawatir ya. Lihatlah mungkin contohnya saya ini. Saya sudah 2 kali disuntik, alhamdulillah. Sekarang ini sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja ya dok ya, alhamdulillah. Iya. Kalau seperti imunisasi pada bayi yang setiap bulan ibu-ibu bawa ke rumah sakit itu kan dok ya, bisa dianalogikan seperti itu ya vaksinasi ini dok. Dan kalau pada bayi itu kan dok kadang-kadang suka ada timbul efek kayak misalnya panas atau itu sama dok, ada efek seperti itu juga? Ada. Jadi ini kalau hasil penelitiannya ya, kan uji klinisnya sudah kan ya, sudah. Betul. Jadi, nah ini ibu-ibu harus tahu, yang sekarang disuntikkan itu bukan uji coba lagi, bukan. Bukan uji coba ibu, ya. Saya juga yang suntik pertama itu bukan uji coba, karena uji klinisnya, penelitiannya sudah dilakukan, itu ribuan orang sudah dilakukan uji klinis ya. Bukan uji coba malah ya, uji klinis. Kalau uji coba itu kan tidak belakangnya lagi ya. Melakukan pengujian tapi tidak sesuai ilmu ya. Tapi kalau uji klinis ini betul-betul sesuai ilmu. Jadi bukan hanya sekedar uji coba. Itu sudah dilakukan pada ribuan orang. Puluhan ribu orang malah. Memang di Bandung hanya 1.600. Tapi di tempat lain ribuan. Total seluruh dunia mungkin puluhan ribu yang sudah diuji kliniskan. Nah, dari uji klinisnya itu yang dilaporkan memang ada efek samping, tapi yang dilaporkan efek samping ringan, Mbak Nina. Iya. Jadi ini saya bicara yang ini ya, yang disuntikkan ke saya ya, yang Sinovac ya. Iya dok. Nah, bicara itu, ya karena saya nggak bisa
menceritakan yang lain ya, yang saya Yang alami lain, sendiri betul. itu. Iya. Kalau dari hasil penelitian uji klinisnya itu hanya gejala ringan, misalnya sakit di tempat suntikan, Hmm. kemudian ada perasaan pegal. Ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang kemeng. Ya. Kemeng. Mbak Nina orang mana ya? Orang Jawa kan? Cirebon dok, iya ngerti, kemeng. Oh, ada orang Sundanya. Apa ya kalau orang Sunda? Pegel-pegel di Sama tempat dok, suntikan. kemeng juga Sama dok. ya, Nah, pegel-pegel iya. di tempat suntikan. Heeh. Ada yang timbul mungkin kemerahan di tempat suntikan. Tapi ada juga yang seperti merasa panas, ya. Hmm. Kemudian merasa bukan lemes ya, capek. Kalau lemes orang menganggapnya sama sekali nggak bisa bergerak gitu. Nggak, merasa agak capek gitu. Bahkan ada yang bilang seperti ngantuk. Ya. Tapi perasaan-perasaan seperti itu biasanya 2-3 hari sudah hilang. Nah, efek sampingnya hanya seperti itu. Saya pribadi kebetulan merasakan yang merasa pegel di tempat suntikan. Ya, kemudian Pegel ya, agak dok. sedikit ngantuk. Saya tadi sempat tidur 2 jam. Ya. Setelah penyuntikan 2 jam, saya agak merasa ngantuk. Saya tidur 2 Ngantuk. jam. Setelah 2 jam bangun, saya merasa seger. Ya. Tetapi ada juga kawan-kawan yang merasa, Mbak Nina, Iya. laporannya itu ya ke teman yang satu suntik itu, satu rombongan suntik, ada yang merasa lapar. Saya itu kayak. Ya, setelah disuntik itu ada perasaan lapar sehingga Pengen makan tapi makan. tidak lama kok. Dalam berapa jam hilang perasaan lapar itu. Ya karena rasa lapar ya kita makan lah kan. Iya. Iya, Kira-kira itu betul. efek samping yang dari hasil penelitian maupun yang saya rasakan Mbak Nina. Dan Iya. saya kebetulan punya grup di WhatsApp? yang orang-orang yang sudah disuntik ya vaksin yang disuntik 4 kali. Itu ya gejala yang disampaikan rata-rata pegel di tempat suntikan, kemudian ada perasaan agak capek begitu, Capek. kemudian agak ngantuk, kemudian ada perasaan Lapar. seperti lapar gitu. Nah, tapi rata-rata memang bilang 2-3 hari gejala-gejala seperti itu hilang. Kalau rasa pegelnya nggak sampai sehari hilang kok. Saya ini sudah disuntik tadi udah nggak sakit nih. Ya, udah nggak pegel tadi udah berapa jam nih? Sekitar 5 jaman ya sudah nggak sakit. Tadi rasa pegelnya paling di awal-awal sekitar 2 jam 3 jam. Iya, betul. Iya, sebagai informasi juga nih NN profesional semua bahwa waktu tanggal 13 Dr. Daeng disuntiknya bareng Pak Presiden juga bareng Ibu Penny Lukito ya dok ya, Ya, untuk itu tadi kurang pagi bukti juga ya. Oh bareng juga ya dok Tadi ya. pagi juga ya Mbak Nina ya. Sama-sama jatuh 14 harinya bareng ya dok ya. Oh iya. Itu kan sebagai apa ya? Mungkin garansi ya, jaminan ya dok ya bahwa ini aman gitu. Kalau misalnya nggak aman, masa sampai presiden kita juga berkenan untuk diimunisasi sebagai salah satu orang pertama yang diimunisasi ya dok ya, yang divaksin. Seperti itu. Dan alhamdulillah juga seperti yang Dokter Daeng sampaikan, gejala-gejala setelah after vaksinasinya juga gejala ringan aja ya dok. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak semua di rumah jangan khawatir untuk atau masih bingung vaksin itu boleh nggak sih? Karena ini tadi bukan uji coba, bukan uji klinis lagi, memang sudah ini ya dok, memang sudah pelaksanaan gitu. Iya. Duh, mudah-mudahan nggak ada yang bingung lagi nih. Yang tadi ada tanya-tanya masih bingung, mudah-mudahan sudah terjawab dengan jawaban dari Dokter Daeng. Gitu. Iya, kemudian mengenai vaksin itu sendiri dok, nih secara umum manfaat vaksin terhadap kondisi kesehatan masyarakat itu apa? Sama kan sama imunisasi yang tadi dokter sampaikan, barangkali kan banyak ibu-ibu yang, loh kan aku nggak apa-apa, terus tiba-tiba kalau divaksin itu kan dimasukin virus COVID-nya, aku nggak COVID nanti jadi COVID gitu kan dok, masih banyak banget yang kayak gitu tuh dok mikirnya. Jadi begini, Mbak Nina dan ibu-ibu sekalian, vaksin
yang banyak digunakan, Mm-mm. baik ke anaknya ibu itu yang hampir tiap bulan diimunisasi itu, Mm-mm. maupun yang tadi diberikan ke saya. Kalau yang ke anak ibu itu kan ada BCG, ada campak ya kan, ada Banyak ya, polio. iya betul. Tapi Mm-mm. yang diberikan ke saya itu vaksin COVID ya, yang kebetulan Sinovac. Sinovac ya dok. Itu terbuat dari virus yang dimatikan. Mm. Ini perlu ibu-ibu tahu ya, virusnya sudah dimatikan Bu, Hmm. dimatikan ya. Jadi nggak mungkin istilahnya menginfeksi karena sudah dimatikan itu. Jadi secara teknis medis virusnya sudah dimatikan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dibuat sedemikian rupa dia tidak bisa menginfeksi lagi, tetapi hanya bisa didorong menghasilkan antibodi. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, ini virusnya dimatikan. Kalau virusnya masih hidup Bu, saya dokter lebih tahu, lebih takut Bu. Saya dokter lebih tahu apakah ini bahaya atau tidak. Ya kalau Iya. virusnya masih hidup, saya sebagai dokter pasti akan lebih takut dari ibu karena saya mungkin Bu ya, kebetulan karena saya dokter secara ilmu saya lebih tahu gitu. Karena saya tahu, justru karena saya tahu ini virusnya dimatikan, hasil penelitiannya aman dan manfaatnya melindungi, ya saya harus ikut dong. Karena apa? Supaya saya terlindungi Bu, bukan apa ya, bukan Bukan malah untuk ngasih penyakit ya dok. ya enggak, istilahnya Mbak Nina bukan apa ya, kalau orang Jawa Timur bilang bukan untuk aleman begitu, supaya dipuji-puji, enggak, untuk kepentingan saya sendiri sebenarnya, supaya saya tidak gampang ditulari COVID. Mm-mm. Dok kan orang Jawa dok. Saya orang Madura, Oh Mbak Nina. Namanya Daeng tapi orang Madura. iya dok, saya pikir orang Sulawesi gitu. Sulawesi ya. Iya, tuh jadi bukan untuk di alam-alam Iya, Ibu. Kenapa bukan untuk dokter itu. Daeng ikut itu, ikut divaksin? Karena memang ya tujuannya untuk kesehatan supaya imunnya ini ya dok, ter Ya, ter semakin ini imun. gitu, terbentuk gitu ya. Ya. Baik, iya. Kemudian dok, yang boleh dan gak boleh divaksin nih dok, siapa aja dok, biar ibu-ibu juga tahu, karena kan informasinya banyak sih di grup-grup WhatsApp setiap komplek gitu atau sekolah itu beredar yang boleh divaksin adalah yang apa, yang nggak boleh itu yang kayak gimana gitu, mungkin untuk lebih jelasnya lagi dok. Ya, sebenarnya begini, yang boleh divaksin itu prinsipnya orang yang sehat, Hmm. yang tidak lagi sakit Bu, ya, itu yang boleh divaksin. Yang sehat bugar itu yang boleh divaksin. Kalau lagi sakit nggak boleh Bu, nggak boleh. Ya. Tetapi ada derajatnya, mana yang betul-betul tidak boleh, mana yang ditunda. Kalau cuman misalnya sakitnya batuk, pilek, panas, itu ditunggu sampai sembuh, batuk pileknya sembuh, panasnya sembuh, baru setelah sehat disuntik vaksin. Jadi prinsipnya semua yang boleh disuntik vaksin itu orang-orang yang sehat, bugar. Kalau orang yang lagi sakit, dilihat. Kalau sakitnya berat, sakit jantung berat, sakit ginjal berat, sakit apa istilahnya, tensinya tinggi berat, sakit kanker berat, kemudian kelainan darah, ya memang tidak boleh karena dia lagi sakit. Sakit ringan pun tidak boleh Mbak Nina. Batuk, pilek, panas ya, itu tidak boleh, ditunggu sampai sembuh. Batuknya berapa hari sembuh, sudah sembuh, sehat, bugar, tidak punya penyakit lain, tidak boleh suntik. Kemudian panas, tidak boleh suntik. Tapi kalau sudah sembuh, baru boleh suntik. Yang betul-betul tidak boleh, ya mungkin yang tidak boleh seterusnya begitu ya, itu orang yang punya bakat alergi, Mbak Nina. Terutama alergi sama obat, sama vaksin, punya riwayat alergi atau alergi tertentu yang alerginya hebat sekali, itu tidak boleh. Ya, khawatir ada juga alergi terhadap vaksin. Nah, itu memang betul-betul tidak boleh kalau punya riwayat alergi yang sangat kuat. Yang tidak boleh lagi
yang penyakit berat yang saya katakan tadi Mbak Nina, Mm-mm. penyakit kelainan darah ya yang berat-berat kayak apa hemofilia Hmm. ya itu memang tidak Tidak diperbolehkan. boleh. Kalau Dan ini dok, apa namanya, esensial trombositosis dok, kebetulan saya punya itu, boleh divaksin nggak? nah, kalau seperti itu Enggak. Mbak Nina, saran saya Mbak Nina pada saat nanti mau divaksin konsultasi dulu ke dokternya. Oke, Nah, iya iya. dok dengan kondisi saya begini, saya boleh Mm-mm. nggak Divaksin. seperti kawan-kawan diabetes misalnya ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau kondisinya terkontrol Mbak Nina, tidak lagi Boleh nggak? sakit, Iya. bisa kondisinya tidak lagi sakit berat, terkontrol baik, tenang begitu, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi Oh, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. dokternya. Oke. Begitu juga dengan hipertensi dok. Kalau misalnya lagi tensinya tuh baik Oh, terus kalau gitu. lagi tenang, itu sebenarnya Mm-mm. tidak apa-apa, tapi lebih Hmm. afdol kalau Konsultasi. konsultasi ke dokternya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Jadi Kalau intinya heeh, tidak boleh dalam lagi keadaan sakit. sakit. Mm-mm. Iya, iya, baik. Kalau apa namanya, kalau jantung gitu kan ya Ya, selalu kalau ada, sudah berarti nggak bisa ya dok ya? ya kayak jantung, kayak Kanker kan? ginjal, ya Mm-mm. itu memang nggak boleh Nggak ya. boleh. Awas. Autoimun dok, autoimun. Autoimun itu yang saya katakan tadi, yang alergi Oh itu nggak. itu ya, nggak boleh juga ya. Autoimun itu kan Mm-mm, termasuk mm-mm. gangguan alergi, Mbak. Gangguan alergi ya. Jadi itu memang tidak disarankan untuk divaksin. Khawatir Mm-mm. juga timbul reaksi alergi terhadap vaksinnya. Betul, iya. Yang ini dok, yang lagi rame juga yang banyak jadi pertanyaan ibu-ibu yang apa sakit pencernaan itu dok, mah, GERD gitu, Oh, enggak apa-apa boleh ya ya? kalau ya. Tapi Hmm. begini, tapi Mm-mm. waktu divaksin dia tidak lagi kambuh, Hmm. tidak lagi sakit. Prinsipnya tidak lagi sakit, ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau yang sakit ringan-ringan itu kayak sakit mah, sakit panas, batuk pilek, yang penting tidak Mm-mm. lagi sakit waktu divaksin. Mm-mm. Artinya kalau Mm-mm. jadwal vaksinnya sekarang kebetulan sakit mah, ya ditunda sampai sembuh dulu. Ya. Kebetulan ada batuk pilek, padahal Mm-mm. jadwal vaksin nih, ya ditunda dulu sampai Mm-mm. sembuh. Mm-mm. Kalau sakit panas, ditunda dulu sampai sembuh. Kira-kira gitu, Mbak Nina. Mm-mm. Tapi vaksinnya mencukupi kan dok untuk masyarakat Indonesia nih dok? Ya, Udah, itu insya saya Allah kira ya. ya Heeh. itu kan kewajiban pemerintah ya Ya, untuk memenuhi. memfasilitasi. Mm-mm. Mm-mm. Ya kita inilah kita advokasi bareng-bareng ke Ya. pemerintah agar masyarakat ini bisa dapat semua. Nah, kalau kita mau advokasi ke pemerintah termasuk Mm-mm. saya Idi yang saya advokasi adalah saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi mungkin perlu dibantu. Hmm. Kalau Mbak Dina mungkin tidak masuk kategori yang perlu dibantu ya. Aduh, amin, amin dok. Insya Allah jangan ya dok. Kalau Tapi, bisa tapi mah bantu pemerintah kan terus ya dok. ini, Mm-mm. ya tapi kan pemerintah sudah mengeluarkan yang skema gratis ya. Hmm. Nah itu saya kira besar dosisnya itu yang mau ditanggung itu 181 juta sekian. Itu 70% dari penduduk kita Masyarakat. karena memang herd immunity Mm-mm. kekebalan masyarakat atau kekebalan kelompok itu harus 70%. Jadi Hmm. 181 itu yang mau ditanggung gratis. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang gratis, Mbak Nina. Amin. Tapi kalau saya Tapi masih yang pasti, mampu, buat yang nggak mampu aja dok, kasihan dok. ya, tapi Ya. yang pasti Mm-mm. dapat gratis itu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Karena datanya jelas, Mbak Nina. Ada Ya. datanya di BPJS Kesehatan. Hmm. Ada sekitar berapa itu? Ada sekitar 96,8 juta. Mm-mm. Data Kategorinya berarti yang mungkin ya kalau penerima, misalnya di BPJS yang kelas 3 gitu dok masuknya gitu ya, masuk yang ditanggung. ya betul penerima bantuan iuran. Hmm. Oh, Tapi kan masih ada sisa itu. ya. Kan yang menerima bantuan iuran kan 96,8 juta. Ini yang di Mm-mm. target pemerintah yang gratis 181. Artinya masih Iya, ada sekitar separuh ya. 90 juta lagi kan? Mm-mm. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini masuk dalam skema yang gratis itu.
Amin. Iya, Dok. Dok, Tapi ada kalau Mbak Dina, pertanyaan? kalau Mbak Dina jangan rebutan mau dapat yang gratis ya kalau Mbak Dina ya. Ya, jangan, Dok. Ya, nanti saya ke ID aja. Ya, Kayak kayak ini pura-pura ini apa namanya kerja di ID gitu kan, Dok. ya, ya. Bercanda. Aduh, Masya Allah. Jadi Dok, untuk apa tadi kan sempat disinggung herd immunity itu ya Dok. Jadi Ya. imunitas sebuah masyarakat apabila 70%-nya sudah divaksin atau udah ini berarti yang sisanya itu akan ya insya Allah nggak terinfeksi gitu ya Dok. Mungkin Ya. untuk yang nggak punya harapan nih Dok untuk divaksin gitu kan, seperti tadi yang punya sakit berat, sakit Ya. selamanya gitu, itu hanya bisa berharap dari tercapainya herd immunity ini berarti ya Dok ya, supaya mereka nggak terinfeksi gitu Ya. Dok. Ya, ada dua harapannya. Yang Mm-mm. pertama, herd immunity. Ya, kalau Ya, meskipun dia tidak divaksin karena memang punya penyakit yang nggak bisa divaksin, kalau 70% penduduk ini bisa divaksin, maka dia ikut selamat. ya, Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang nunut gitu, nunut. surga nunut. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi Mm-mm. ya, yang 70% tercapai, ya maka meskipun dia tidak masuk cakupan vaksin karena herd immunity sudah tercapai, dia juga terjaga keamanannya. Itu satu Mbak Nina. Yang Ya, kedua, masih ada peluang dengan betul-betul menjaga protokol kesehatan Mbak Nina. ya, Jadi ya. protokol kesehatan dijaga. Jadi kalau herd immunity tercapai, kemudian masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan, nah itu kalau saya bilang dalam bahasa kerennya duet maut itu untuk Mm-mm. mencegah infeksi, Ya, vaksinasi sama protokol kesehatan. Nah, masyarakat tidak boleh pilih salah satu. Kalau bisa dua-duanya. dua-duanya. Mm-mm. Ukur kalau Iya. yang kita bisa divaksinasi juga kita melaksanakan protokol kesehatan. Iya, betul. Ayo yang kasihan ya Mbak-mbak, ibu-ibu yang apa udah apa ya tadi ya, yang sakit-sakit berat itu kan udah nggak bisa diimunisasi. Padahal mereka yang paling rentan untuk terinfeksi gitu ya dok. Mudah-mudahan sih lingkungan sekitarnya, anak-anaknya semua yang masih sehat berkenan untuk divaksinasi nih, Betul. ibu-ibu, Ya, mbak-mbak, supaya ya. kita turut melindungi saudara-saudara kita yang tidak bisa divaksinasi. Tapi tadi kata dokter jangan lupa dua harapan selain herd immunity juga 3M-nya itu ya dok ya, Ya, betul, tetap betul. dilakukan Protokol kesehatan. protokol Sekarang mau kesehatannya. ditambah Mbak Dina, mungkin bukan 5 3M, ya. ya 5M atau berapa Mm-mm. M. Ya, baik dok. Nggak terasa udah ngobrol setengah jam. Izin ini dok membacakan pertanyaan dari yang sudah Monggo. bertanya, ya para Ya. viewers. Baik, yang pertama, oh ini tadi dari Wahyu Widise menimbulkan efek samping di tubuh, mungkin sudah dijelaskan tadi ya dok ya. Saya beralih ke pertanyaan lain dok. Dari Linda_Prayoga, dok vaksin COVID-19 ini amankah digunakan untuk bayi katanya dok? Nah, ini yang untuk usia di bawah 18 tahun, ini belum direkomendasi. Karena masih dalam fase penelitian. Karena yang direkomendasi masih di usia 18 sampai 59. Kalau Sinovac ya, kalau yang Sinovac itu 18 sampai 59 ya. Makanya yang sekarang disuntik yang sudah diuji kliniskan. Nah, yang belum, yang usia di bawah 18 karena uji klinisnya belum selesai, masih nunggu. Masih nunggu nanti kalau sudah selesai, sudah dinyatakan aman, itu sudah mulai disuntikan. Tapi karena ini belum, ya ini kan kehati-hatian Mbak Nina ya. Iya, Ini betul dok. Untuk vaksin lain Mbak Nina, yang jenis lain, itu sudah ada penelitian, tetapi yang di atas 60 tahun. Oh. Nah, kalau Sinovac ini penelitiannya kan masih baru 18 sampai 19 tahun. 59. Makanya penyuntikan 19 Sinovac atau 59, dok? 59, 18 59 ya. sampai 59 ya. tahun. Makanya yang disuntik dengan Sinovac sementara ya di Usia tersebut. Nah, untuk
yang usia di atas 60 dan di bawah 18, untuk vaksin Sinovac ini masih diuji kliniskan. Tetapi saya katakan tadi ada jenis vaksin lain yang sudah meneliti di usia 60 tahun ke atas. Ya, tapi vaksinnya belum masuk ke Indonesia. Oke. Yang 18 tahun ke bawah, Dok? Masih penelitian, belum Masih ada. penelitian. Ya, masih penelitian belum ada. Iya. Tapi jangan khawatir ibu-ibu ya. Angka yang banyak meninggal itu memang tadi yang Mbak Dina sebutkan tadi, yang punya penyakit Iya. dan yang usia lanjut. Ya. Kemudian yang banyak terinfeksi itu usia 18 sampai 59 tahun memang. Iya. Anak-anak di bawah 18 memang agak jarang. Tapi tetap hati-hati ya, tetap hati. Iya. Iya, iya, betul. Artinya kalau misalnya ke dokter vaksin yang untuk 60 tahun ke atas sudah masuk ke Indonesia. Kalau misalnya minta divaksin berarti sudah bisa gitu ya, Belum, Dok? belum Oh, Mbak Dina. Karena belum masuk. saya mendapat informasi dari pemerintah, vaksin yang sekarang nih ya, Iya. ada di Indonesia masih Sinovac. Kenapa Sinovac duluan ada? Karena Sinovac kerjasama uji klinis dengan Indonesia. Iya. Nah, karena kerjasama uji klinis yang di Bandung, maka dikasih prioritas pertama untuk Sinovac. Ya. Baik, iya, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, izin. Ini lucu apa? Dari Wahyu Widisa, Dok. Selamat sore. Saya izin bertanya, saya pernah divaksin tapi ternyata vaksin tersebut palsu katanya, Dok. Apa yang harus saya lakukan? Apakah vaksin palsu tersebut akan berbahaya? Divaksin palsu. Iya, katanya Dok. Jangan sampai semua yang palsu itu berbahaya. Yang palsu itu tidak bermanfaat dan juga bisa menimbulkan bahaya. Bisa divaksin ulang gitu, Dok? Nggak apa-apa kan ya, Dok? Atau gimana nih, Dok? Dengan Sinovac? Begini, jadi divaksin dengan apapun ya, mereknya apapun, dari mana asalnya, asal vaksin yang diberikan itu adalah vaksin asli. Satu. Yang kedua, vaksin yang sudah melalui penelitian uji klinis, sudah dinyatakan aman dan sudah dinyatakan berkhasiat. Jadi tidak tergantung merek. Ya. Mbak Nina, kebetulan yang ada sekarang ini ya, nanti di bulan depan, bulan berikutnya, yaitu masih kebetulan vaksin Sinovac. Ya, oke. Semoga terjawab, Wahyu Widise. Kemudian pertanyaan dari Sasti.ira, kalau diabetasi boleh nggak divaksin COVID-19, Dok? Tadi juga sudah dijawab ya, Dok. Ada yang mau ditambahkan, Dok? Penderita diabetes? Penderita diabetes memang kalau lagi sakit ya, apalagi diabetes berat itu tidak dibolehkan vaksin. Hipertensi, kalau hipertensinya berat, lagi sakit juga tidak boleh divaksin. Sakit ginjal biasanya sakit kronis berat, memang tidak boleh. Sakit jantung juga begitu, tidak boleh. Ya. Kelainan darah juga tidak boleh. Ya. Kemudian sakit kanker juga tidak boleh. Iya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa survivor COVID tidak diberi vaksin nih, Dok, katanya. WW333279 pertanyaannya. Padahal kemungkinan untuk terkena kembali masih tinggi. Terima kasih, Dok. Ya, betul. Jadi survival atau penyintas COVID itu bisa reinfeksi, bisa kena lagi. Kasusnya banyak ya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah survival itu boleh divaksin? Jawabannya boleh. Boleh ya. Karena antibodi di dalam tubuh orang penyintas atau baru sembuh belum tentu banyak. Sehingga kalau divaksin itu bisa meningkat. Tetapi karena sekarang vaksinnya masih sedikit ya tersedianya, itu tidak masuk prioritas. Nah, jadi bukan tidak boleh, tapi tidak masuk prioritas. Nanti
kalau sudah vaksin banyak mau suntik juga boleh supaya apa? Antibodinya tambah banyak. Betul. Oh, tuh jelas sekali. Jadi bukannya tidak boleh, tapi nggak masuk prioritas karena yang lain yang belum infected kan juga masih membutuhkan ya Iya, dok ya, yang belum betul, terbentuk betul, antibodinya. betul. Gitu. Kemudian, bagaimana mengedukasi orang yang mendapat vaksin tapi tidak mau divaksin katanya dok? Tindakan apa yang dilakukan oleh dia atau pemerintah agar mereka mau untuk divaksin? Dari Zaha 432. Nonton live IG ini Mbak Zaha? Ya begini, jadi eh, kalau ini kan hanya mengedukasi Mbak Nina, Iya. mengedukasi, mengajak ya. Dan edukasi yang kita lakukan harus ini itu tidak boleh beropini. Dokter juga tidak boleh beropini. Banyak, mohon maaf nih, banyak di media-media opini yang dilontarkan, pendapat-pendapat opini, ya, oleh dokter, oleh profesor. Nah, itu secara keilmuan itu tidak bernilai, Mbak Nina. Saya pribadi ini sebagai ketua ID memberikan opini gitu. Saya juga tidak bisa, tidak boleh. Karena itu tidak bernilai keilmuan. Malah kalau di dunia kita memberikan opini atau pendapat-pendapat itu kalau tidak berdasarkan hasil penelitian itu bisa dianggap melanggar kode etik. Jadi saya ketua ID pun apa yang saya sampaikan sekarang itu tidak boleh pendapat pribadi. Iya. Harus berdasarkan pada hasil penelitian. Ya, makanya saya selalu ngutip hasil uji klinis karena hasil uji klinis itu hasil penelitian. Kalau opini-opini banyak Mbak Nina, banyak sekali di medsos, di berita-berita, tapi itu tidak bernilai keilmuan karena hanya opini pendapat, tidak berdasarkan sumber penelitian yang baik. Telah Nah, jadi teruji. ibu harus hati-hati, jangan percaya dokter A, dokter B mengatakan meskipun dokter, jangankan dokter Mbak Nina, Profesor. profesor pangkat 4, pangkat 10, pangkat sejuta, kalau hanya opini, ya, pendapat pribadi, itu tidak bernilai sebuah keilmuan. Yang bernilai keilmuan itu kalau kita menyampaikan hasil penelitian. Jadi, sekali lagi ibu-ibu, jangan percaya saya, meskipun saya ketua ID. Tapi, percayalah hasil penelitian. Makanya saya tadi juga hati-hati, saya menyampaikan dari hasil penelitian, bukan pendapat saya pribadi, bukan opini saya pribadi. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati kalau lihat baca medsos, baca berita. Kalau ini misalnya dari dokter A, dokter B, dari profesor, jangan cepat percaya. Cross check ke penelitian yang dilakukan. Kalau mau bertanya begini, apakah dokter meneliti? Ataukah dokter memberikan pendapat ini dari hasil penelitian? Nah, harus ditanya seperti itu. Profesor juga begitu. Bapak profesor, apakah Bapak profesor meneliti? Ataukah Bapak profesor menyampaikan itu dari hasil penelitian? Harus begitu masyarakat. Jadi, jangan terpengaruh bahwa yang menyampaikan itu guru besar, dokter, pejabat. Tidak. Yang valid itu, yang kredibel adalah yang berdasarkan hasil penelitian. Baik. Kalau ID sendiri ada pusat informasinya tidak ya dok untuk masyarakat kalau misalnya ada informasi yang ingin diluruskan gitu dok, bertanya kepada siapa ya dok? Ya, kami sebenarnya membentuk tim advokasi vaksinasi untuk memberikan pencerahan ke masyarakat. Saya tidak hafal ya, kontak personnya saya nggak hafal. Seandainya tadi dititipin sama Mbak Nina, tapi nanti saya bisa sampaikan ke Mbak Nina. Jadi pakar-pakar yang dia sudah mengakses penelitian-penelitian. Baik penelitian yang ada di Bandung, penelitian yang ada yang di Turki, di Brazil, di Amerika, dia sudah mengakses semua, bahkan mengakses hasil penelitian yang dimonitor di WHO. Nah, nanti mungkin kalau masyarakat bertanya detail hasil penelitian, silahkan. Nanti saya sampaikan ke Mbak Nina deh.
Siap, Ya, baik dok. siapa Iya. yang harus dihubungi. Jadi sekali lagi Mbak Nina, memang Mm-mm. kita tidak boleh percaya kepada pendapat dan opini siapapun. Ya. Termasuk saya pribadi, kalau itu opini dan pendapat Mm-mm. saya tidak boleh dipercaya. Yang dipercaya adalah hasil penelitian. Ya, betul. Jangan lupa Mbak, yang dipercaya hasil penelitian, mau siapapun yang berbicara, profesor pangkat 4 sekalipun gitu kan, kalau tidak berdasarkan hasil penelitian, hanya mengeluarkan opini, harus dipertanyakan kembali gitu ya dok ya. Betul ya. Ya. Iya. Malum dok, ini ibu-ibu kan apa ya, gerak cepat tapinya suka nggak konfirmasi gitu. Jadi inilah yang ibu-ibu alami nih di masyarakat awam nih dok, suka bingung mau nanya ke siapa. Apa nih? Oh iya, baik. Kemudian eh, harus berapa kali divaksin katanya dok? Ya, tadi sebenarnya vaksin itu ada beberapa jenis ya. Oh, Ada yang 1 kali cukup, ya. mm-mm, Ada yang 2 kali. Nah, kebetulan untuk vaksin COVID ini yang dikembangkan banyak yang 2 kali, 2 ya. kali. Baik yang seingat kalau di Indonesia ini kan yang direkomendasi pemerintah itu ada 6 ya, yang masuk rekomendasi pemerintah itu ada Sinovac itu 2 kali, ada Sinopharm juga 2 kali, ada Moderna 2 kali, Hmm. ada Pfizer 2 kali juga, kemudian apa satunya ya? Novavax kalau nggak salah 2 kali, AstraZeneca juga sepertinya 2 kali. Kemudian yang vaksin kita merah putih kayaknya nanti juga 2 kali. Cuman kan yang vaksin merah putih ini kan belum selesai Mbak Dina. Uji Saya klinisnya? Indonesia yang dikembangkan lembaga Ikman Mm-mm. sama Bio Farma. Bio Farma ini kan yang dikembangkan 2 ya, Sinovac kerjasama dengan China, kemudian merah putih itu dikembangkan dengan Ikman. Cuman yang merah putih prediksinya baru selesai 2022 awal. Tahun depan Jadi nih dok. masih cukup lama ya. Ya mungkin ya pertimbangan pemerintah kenapa menyegerakan imunisasi atau vaksinasi ya tidak nunggu merah putih mungkin karena ini emergensi Mbak Nina. Betul, udah banyak banget dok. Ya, Saya sampai keluar ya. takut gitu. Mm-mm. Ya kalau emergensinya teratasi kemudian nanti di tahun 2022 merah putih sudah ada ya, Mm-mm. dan dinyatakan juga aman, berkhasiat. Ya Mm-mm. kita sebagai kalau punya rasa nasionalisme ya kita ikut ke sana juga. Iya, betul. Iya. Ada jarak tertentu nggak dok? Seperti dokter kan 14 hari dari vaksin pertama, kedua itu sudah ketentuan atau bagaimana dok? Ya sudah ketentuan. Ketentuan ya? Ya karena ketentuan itu dibuat bukan sekedar dibuat Mbak Ina, tapi Iya, dari hasil penelitian uji penelitian. klinisnya. Iya, Ya. baik. Kalau Karena misalnya, ada yang suntik kedua itu setelah 3 minggu. Ada itu. Saya kurang tahu ya jenis yang mana ya. Tapi ada juga yang setelah 2 minggu atau 14 hari. Itu semua penentuan jaraknya itu suntik 1 ke suntik 2 itu bukan hanya sekedar pendapat atau sudah segitu enggak. Itu penentuannya dari hasil uji klinis, hasil penelitian yang menentukan. kecuali kalau disuntik keduanya dijadwalkan kemudian sakit baru boleh diundur ya dok ya? Nah kalau sakit memang misalnya saya nih seperti saya ya tanggal 13 suntik pertama, suntik kedua tanggal 27. 27. Waktu tanggal 27 saya sakit pilek misalnya. Ya saya harus sembuh dulu baru disuntik. Nah, jangan sampai pada waktu sakit disuntik. Iya, 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 iya. Oke, dok, ini kita mengundang satu penanya ya dok untuk Silakan. secara langsung bertanya dengan dokter. Bentar ya. Tadi sudah dihubungi. Ya. Sambil, itu dia. Masih ngantuk dok sekarang atau lapar? Enggak, sudah seger. Sudah segar. Tadi setelah Sudah tidur. berapa jam ya? Kira-kira jam 10:30 saya terasa ngantuk. Karena penyuntikan tadi sekitar jam 9. Setelah 2 jam saya kerasa ngantuk.
tadi. Kemudian dari jam setengah 11 itu saya tidur sampai jam 12. Hmm. 1,5 jam. Bangun sampai sekarang seger ini. Seger, Ya, sampai sekarang alhamdulillah. seger. Alhamdulillah. Iya, belum bisa. Baik dok, sambil menunggu lanjut pertanyaan selanjutnya ya dok. Ya, baik. Ya, sebentar. Mana pertanyaan? Iya, pertanyaan selanjutnya. eh, saya banyak dok pertanyaannya, milihnya. Jangan sampai yang Monggo, udah ditanyakan kembali gitu. monggo, silakan. Ya, ini dampak yang akan ditimbulkan apabila hanya mendapat vaksin satu kali aja katanya dok. Berdasarkan penelitian, adakah? Bila ada, seperti apa dampaknya? Mungkin ini kalau misalnya sudah vaksin satu kali, kemudian mau vaksin kedua kalinya itu ada aja gitu mungkin dok halangannya, entah sakit, Ya, berkepanjangan, atau malah positif dan segala macamnya gitu. Bagaimana dok? ya, jadi suntik pertama seperti saya katakan tadi, suntik pertama itu hanya pengenalan tubuh kita, Oh ya, pengenalan dan penyiapan. Jadi itu belum menimbulkan antibodi atau imun. antibody ya. Ya, jadi kalau cuma suntik pertama, ya tubuh kita tidak akan terbentuk antibodi. Hmm, Ya, itu baru yang resikonya kedua. tidak terbentuk antibodi, Mbak. Iya, Jadi iya. sehingga kalau itu suntik pertama jaraknya jauh banget dengan suntik kedua, bisa jadi diulang, dianggap Hmm. dianggap sudah tidak berlaku suntik Relevan pertama. ya dok ya. Ya, karena tidak sampai menimbulkan antibodi. Malah yang penting yang keduanya itu ya dok, untuk antibody ya dok ya. Ya penting dua-duanya. Oh, Kalau pertama nggak kok melakukan, saya milih. ya kan? Tuh dok, ibu-ibu gitu dok. Satu kali ini, karena kalau tidak dua kali kan tidak terbentuk antibodi, Mbak Nina. Jadi Iya, iya. pertama itu penting untuk menyiapkan supaya terbentuk antibodi di suntikan kedua. Oh, siap. Jadi kalau secara medis suntik pertama itu untuk membentuk apa ya, sel tubuh kita itu punya apa ya, punya memori lah istilahnya. Hmm. Sehingga waktu disuntik yang kedua, memori itu kemudian mampu mendorong terbentuknya antibodi. Kira-kira gambarannya begitulah, biar ibu-ibu mungkin secara medis kan kalau dijelaskan. Tapi ini udah jelas banget kok dok. Saya juga Ya. sengaja nggak banyak riset gitu supaya bisa mewakili hati ibu-ibu pertanyaan-pertanyaannya. Ya sudah hadir bersama kita ini Mbak Tresna. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan langsung kepada Dokter Daeng. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kita Mbak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nina sudah diizinkan bergabung. Selamat sore dokter, apa kabar? Baik, Bu Nina, Teh Nina ya, baik. Ya. Banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat dok mengenai ketika kita sudah mendapatkan vaksinasi, apakah kita akan kalau dites, apakah akan positif COVID gitu dok? Itu juga banyak pertanyaan dari kasus seorang kepala daerah yang baru saja menerima vaksin seminggu yang lalu, ketika beliaunya positif COVID. Nah, itu sebenarnya penjelasannya seperti apa, dok? Mengapa kita dites? Apakah memang karena di dalamnya ada virus gitu, jadi memang mestinya positif atau seperti apa sebenarnya penjelasannya, dok? Ya, baik. Baik, Teh Nina langsung saya jawab ya. Iya, boleh. Makasih Mbak. Makasih Mbak Nina. Jadi Mbak Nina, pertanyaan tadi, dari siapa tadi pertanyaannya? Mbak Tresna namanya dok. Oh, Tresna ya? Iya. Oke, baik. Nina saya dok. Ya, iya. Jadi lupa saya. Jadi Mbak Tresna, kejadian yang Bupati itu kebetulan setelah disuntik yang pertama ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, disuntik pertama itu belum terbentuk antibodi. Masih pengenalan oleh sel tubuh atau penyiapan oleh sel tubuh. Sehingga
tetap kita hati-hati dengan protokol kesehatan karena tidak terbentuk antibodi berarti kita belum imun. Iya. Belum imun. Jadi wajar kalau masih bisa kena infeksi Bapak Bupati tadi. Karena apa? Karena tidak terbentuk antibodi. Bahkan nih, ya. Bahkan Mbak Trisna tadi ya. Iya. Setelah terbentuk antibodi pun, ya, tetap kita disarankan untuk menjaga protokol kesehatan. Tetap disarankan. Karena apa? Ya, vaksin itu bagaimanapun buatan manusia. Betul. Buatan manusia itu tidak ada yang sangat sempurna 100%. Nah, makanya saya katakan tadi supaya menjadi sempurna, paripurna, vaksinasi dilakukan, protokol kesehatan juga dilakukan. Nah, itu kalau ada orang bilang double cover. Jadi perlindungan kita double protection ya, Dok. Double protection. Nah, jadi kita diproteksi dengan vaksinasi, tapi juga diproteksi dengan protokol. Jadi mohon maaf jangan apa ya, kalau bahasa Sundanya jangan petantang petenteng begitu ya. Oh, saya sudah divaksin. Jangan, tetap saja kita harus ekstra hati-hati, protokol kesehatan dilakukan. Ya. Nah, seperti begini, kalau saya umpamakan begini, mudah-mudahan ini perumpamaan apa ya dipahami. Kalau kita sakit ya, batuk pilek misalnya Mbak Nina ya, meskipun kita minum obat supaya cepat sembuh, tidak cukup obat Mbak Nina. Yeah. Tambah apa lagi? Istirahat cukup, ya kan? Makanan gizi cukup, seperti itu. Ya. Jadi obat itu tidak kemudian satu-satunya yang yang menyelesaikan segala urusan. Tetap harus dibarengi dengan tindakan yang lain supaya lebih sempurna. Nah, kalau obat itu harus dibarengi makan cukup, istirahat cukup, itu supaya proses penyembuhannya sempurna. Nah, kalau vaksin ini dibarengi protokol kesehatan supaya proteksinya atau perlindungannya menjadi lebih sempurna. Tadi Mbak Nina bilang double protection. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, Mbak Tresna ya tadi. Betul, iya. Dok, Masya Allah, nggak terasa udah ngobrol 1 jam nih, Dok. Bosan nggak ngobrol sama ibu-ibu nih? Iya, mungkin sebelum berakhir Dok, minta sarannya dari dokter untuk masyarakat nih agar terhindar dari COVID-19 dan tidak ragu lagi untuk divaksin. Ya, jadi begini Mbak Nina, apapun yang kita lakukan, ya, mungkin ibu-ibu semua tahu ya, kita juga semua tahu bahwa obat untuk COVID ini belum ditemukan ya. Betul, ya. Obat yang spesifik ya, spesifik misalnya obat satu ini membunuh virus, belum ditemukan. Memang obat-obat yang dilakukan itu obat-obat yang mempertahankan daya tahan tubuh kita, fungsi organ tubuh, supaya kalau fungsi tubuh kita bagus, bertahan, bisa mengalahkan virus. Virusnya mati duluan, kita survive, bertahan. Tetapi Ibu, obat-obat untuk membunuh virus itu belum ditemukan. Sehingga yang bijaksana bagi kita, kalau bisa kita tidak sakit, Mbak Nina. Jangan sampai jatuh sakit. Jadi pencegahan itu harus betul-betul menjadi pegangan bagi kita. Nah, pencegahan itu dengan apa yang baik? Pencegahan itu secara umum itu dengan protokol kesehatan. Secara spesifik ya, dengan vaksinasi. Jadi marilah kita upayakan kita tidak sakit, kita lakukan upaya di hulunya. Kalau ada kata-kata di hulunya itu dengan pencegahan. Pencegahannya 2, yang paling penting protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, kalau kita lakukan upaya itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, Mbak Nina, tapi untuk juga orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Ya, untuk orang tua kita, untuk
istri kita, untuk suami kita, untuk anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Karena apa? Kalau orang-orang terdekat kita itu ada yang kena, ya, maka kita juga akan kena. Kalau kita kena, maka orang-orang yang kita sayangi dekat kita juga akan kena. Jadi mencegah supaya kita nggak kena COVID, ya, mencegah supaya kita tidak kena COVID, itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama orang-orang di sekitar kita yang kita sayang. Mungkin itu, Mbak Dina. Iya, itu luar biasa sekali. Nanti akan saya sampaikan lagi di sesi terakhir, Dok. Saya atas nama Nina Nugroho Store mengucapkan terima kasih sekali kepada Dokter Daeng atas waktunya nih, Dok. Dan dalam kesempatan ini juga saya pribadi dan Nina Nugroho Store mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh nakes di seluruh Indonesia nih, Dok. Para dokter, perawat semua yang telah berjuang mati-matian sampai dengan ada yang mempertaruhkan nyawanya ya, Dok, untuk agar supaya kita bisa selamat dari pandemik ini gitu, Dok. Terima kasih atas pengorbanannya, Dok. Mohon doanya dari Mbak-mbak semuanya untuk dokter-dokter di Indonesia agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Iya, terima kasih, Dokter. Sehat selalu ya, Dok ya. Ya, sama-sama Mbak Nina. Iya, salam untuk Nanti keluarga. kalau butuh informasi Mbak Nina, hubungin saya saja, Japri. Nanti saya sampaikan siapa para pakar yang kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu bisa jawab. Siap, baik. Ya, baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Baik. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali tadi obrolan kita 1 jam ke belakang dengan Dokter Daeng ya, banyak sekali tadi yang beliau sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang tentunya mbak-mbak di rumah, ibu-ibu di rumah dengan sangat mudah mengerti apa yang dimaksud oleh dokter tadi dan apa yang perlu mbak-mbak semua ketahui terkait amankah vaksin COVID-19 ini gitu. Dan untuk mbak-mbak semua yang tadi nggak sempat nonton nih, 1 jam ke belakang saya ngobrol dengan Dokter Daeng, Ketua PBID Indonesia. Silahkan bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah acara ini berakhir, nanti bisa ditonton melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Tadi ada pesan dari Dokter Daeng nih terkait vaksin COVID-19 ini dan supaya mbak-mbak semuanya dan keluarga tersayangnya tidak terkena COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan itu pencegahan selalu menjadi pegangan. Pencegahannya apa? Pencegahan secara umum yaitu dengan selalu melakukan protokol kesehatan. Pencegahan secara spesifiknya yaitu melalui vaksinasi. Karena vaksinasi itu bentuk upaya kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga yang kita sayangi, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita, teman-teman kita. Karena Mbak, selain kita menjaga diri kita, tentunya pasti kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang tidak bisa divaksin nih Mbak-mbak semuanya. Harapannya apabila semakin banyak orang yang divaksin, 70% dari penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin, maka herd immunity akan terbangun. Yang 30%-nya yang tidak bisa divaksin, maka akan turut terjaga seperti itu. Tapi jangan lupa tadi ya, protokol kesehatan dan vaksinasi. Itu pencegahan secara umum dan secara spesifik. Terima kasih kepada Dokter Daeng, terima kasih kepada PBID atas kesempatannya Nina Nugroho Store untuk menjadi bagian dari sosialisasi tentang amankah vaksin COVID-19. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua, mbak-mbak semua mendapatkan informasi dan juga edukasi, sosialisasi apa-apa yang disampaikan tadi dari obrolan saya dengan Dokter Daeng. Silakan ya ditonton IGTV-nya untuk merewind lagi nih. Saya sering kalau misalnya ada kejadian apa yang saya nggak tahu jawabannya, waktu itu saya pernah ya live IG sama siapa gitu. Kemudian saya tonton lagi tuh lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Insya Allah bermanfaat untuk merewind kembali informasi-informasi yang ada. Ini saya dari tadi berbicara untuk supaya mengetahui siapa yang bisa
diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store nih, tapi sepertinya tim kami belum mendapatkan satu nama. Tidak apa-apa, sambil ditunggu. Terima kasih kepada para NN profesional semua atas pertanyaan-pertanyaannya yang mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu karena memang banyak jenis-jenis pertanyaan yang mirip, yang atau bahkan sama. Kami pilih salah satu saja dan selebihnya sudah tadi dijelaskan dengan jelas sekali oleh Dokter Daeng gitu. Siapa Mbak yang bisa menjadi Ya, sambil menunggu para NN profesional semua, saya ingin mengumumkan sebuah pengumuman nih untuk NN profesional yang biasanya selalu nungguin NN Solutions setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, mulai sekarang NN Solutions hadir di hari Sabtu saja jam 4 sore. Kecuali seperti sekarang ya, Dokter Daeng, kalau misalnya weekend mungkin ada agenda khusus gitu kan, jadi bisanya di weekdays, mangga silakan kita alhamdulillah bisa di jadwal yang seperti biasa di hari Rabu. Tapi untuk selanjutnya akan hadir insya Allah setiap hari Sabtu tetap jam 4 sore ya. Nantikan selalu. Baik. Nah, pemenangnya untuk NN Solutions episode 70, Masya Allah, udah episode 70 ya Mbak-mbak semuanya, tidak terasa. Dengan tema vaksin COVID-19 amankah digunakan bersama dengan Dr. Daeng Muhammad Fakih SHMA. Pemenangnya adalah Dewi underscore 104. Wow, pertanyaan dari Dewi underscore 104. Izin tanya dok, adakah dampak yang akan ditimbulkan bila hanya mendapat vaksin satu kali saja berdasarkan penelitian yang telah dilakukan? Bila ada, seperti apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, tadi Dokter Daeng juga sempat menyampaikan ya, bahwa jangan mudah percaya atas opini-opini para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang hanya mengeluarkan opini pribadinya, karena apapun yang beredar di masyarakat kalau misalnya berdasarkan kode etik kedokteran itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui uji klinis atau harus ada penelitiannya tuh para mbak-mbak semuanya ya, jangan asal percaya. Ya, sekian dari saya Nina Septiana sebagai moderator di acara NN Solutions atau Nina Nugroho Solutions melalui live Instagramnya Nina Nugroho Store. Bagi para pemenang tadi Dewi underscore 104, silakan menghubungi kami Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke bio-nya Nina Nugroho Store. Di situ ada link yang langsung terhubung dengan para sales advisor kami untuk selanjutnya bisa memberikan informasi bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya atau teknis pengiriman hadiahnya. Silakan hubungi ya Mbak ya, nanti akan kami kirimkan hadiahnya ke sana. Terima kasih atas partisipasinya Mbak-mbak semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di hadapan Mbak semuanya. Saya doakan, kami semua doakan, kita semua saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa yang sudah bisa divaksin, silakan melakukan vaksinasi karena berdasarkan penelitian dan uji klinis yang sudah dilakukan, vaksinasi itu insya Allah aman ya gitu berdasarkan hasil penelitian loh ya, bukan saya ngomong, bukan saya yang beropini. Baik, terima kasih Mbak-mbak semuanya, sampai ketemu di hari Sabtu. Sabtu minggu depan ya berarti ya, karena hari Sabtu ini sudah digeser ke hari Rabu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di hari Sabtu tanggal 6 Februari. Wabillahi taufik walhidayah. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali tadi obrolan kita 1 jam ke belakang dengan Dokter Daeng ya, banyak sekali tadi yang beliau sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang tentunya mbak-mbak di rumah, ibu-ibu di rumah dengan sangat mudah mengerti apa yang dimaksud oleh dokter tadi dan apa yang perlu mbak-mbak semua ketahui terkait amankah vaksin COVID-19 ini gitu. Dan untuk mbak-mbak semua yang tadi nggak sempat nonton nih, 1 jam ke belakang saya ngobrol dengan Dokter Daeng, Ketua PBID Indonesia. Silahkan bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah acara ini berakhir, nanti bisa ditonton melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Tadi ada pesan dari Dokter Daeng nih terkait vaksin COVID-19 ini dan supaya
mbak-mbak semuanya dan keluarga tersayangnya tidak terkena COVID-19, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan itu loh pencegahan selalu menjadi pegangan. Pencegahannya apa? Pencegahan secara umum yaitu dengan selalu melakukan protokol kesehatan. Pencegahan secara spesifiknya yaitu melalui vaksinasi. Karena vaksinasi itu bentuk upaya kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga yang kita sayangi, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita, teman-teman kita. Karena Mbak, selain kita menjaga diri kita, tentunya pasti kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang tidak bisa divaksin nih Mbak-mbak semuanya. Harapannya apabila semakin banyak orang yang divaksin, 70% dari penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin, maka herd immunity akan terbangun. Yang 30%-nya yang tidak bisa divaksin, maka akan turut terjaga seperti itu. Tapi jangan lupa tadi ya, protokol kesehatan dan vaksinasi. Itu pencegahan secara umum dan secara spesifik. Terima kasih kepada Dr. Daeng, terima kasih kepada PBID atas kesempatannya Nina Nugroho Store untuk menjadi bagian dari sosialisasi tentang amankah vaksin COVID-19 ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, mbak-mbak semua mendapatkan informasi dan juga edukasi, sosialisasi apa-apa yang disampaikan tadi dari obrolan saya dengan Dr. Daeng. Silakan ya ditonton IGTV-nya untuk merewind lagi nih. Saya sering kalau misalnya ada kejadian apa yang saya nggak tahu jawabannya, waktu itu saya pernah ya live IG sama siapa gitu. Kemudian saya tonton lagi tuh lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Insya Allah bermanfaat untuk merewind kembali informasi-informasi yang ada. Ini saya dari tadi berbicara untuk supaya mengetahui siapa yang bisa diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store nih, tapi sepertinya tim kami belum mendapatkan satu nama. Tidak apa-apa, sambil ditunggu. Terima kasih kepada para NN profesional semua atas pertanyaan-pertanyaannya yang mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu karena memang banyak jenis-jenis pertanyaan yang mirip, atau bahkan sama. Kami pilih salah satu saja dan selebihnya sudah tadi dijelaskan dengan jelas sekali oleh Dr. Daeng gitu. Siapa Mbak yang bisa menjadi ya, sambil menunggu para NN profesional semua, saya ingin mengumumkan sebuah pengumuman nih untuk NN profesional yang biasanya selalu nungguin NN Solutions setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, mulai sekarang NN Solutions hadir di hari Sabtu saja jam 4 sore. Kecuali seperti sekarang ya, Dr. Daeng, kalau misalnya weekend mungkin ada agenda khusus gitu kan, jadi bisanya di weekdays, mangga silakan kita alhamdulillah bisa di jadwal yang seperti biasa di hari Rabu. Tapi untuk selanjutnya akan hadir insya Allah setiap hari Sabtu tetap jam 4 sore ya. Nantikan selalu. Baik. Nah, pemenangnya untuk NN Solutions episode 70, Masya Allah, udah episode 70 ya Mbak-mbak semuanya, tidak terasa. Dengan tema vaksin COVID-19 amankah digunakan bersama dengan Dr. Daeng Muhammad Fakih SHMA. Pemenangnya adalah Dewi underscore 104. Wow, pertanyaan dari Dewi underscore 104. Izin tanya dok, adakah dampak yang akan ditimbulkan bila hanya mendapat vaksin satu kali saja berdasarkan penelitian yang telah dilakukan? Bila ada, seperti apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, tadi Dr. Daeng juga sempat menyampaikan ya, bahwa jangan mudah percaya atas opini-opini para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang hanya mengeluarkan opini pribadinya, karena apapun yang beredar di masyarakat kalau misalnya berdasarkan kode etik kedokteran itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui uji klinis atau harus ada penelitiannya tuh para mbak-mbak semuanya ya, jangan asal percaya. Ya, sekian dari saya Nina Septiana sebagai moderator di acara NN Solutions atau Nina Nugroho Solutions melalui live Instagramnya Nina Nugroho Store. Bagi para pemenang tadi Dewi underscore 104, silakan menghubungi kami
Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke bio-nya Nina Nugroho Store. Di situ ada link yang langsung terhubung dengan para sales advisor kami untuk selanjutnya bisa memberikan informasi bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya atau teknis pengiriman hadiahnya. Silakan hubungi ya Mbak ya, nanti akan kami kirimkan hadiahnya ke sana. Terima kasih atas partisipasinya Mbak-mbak semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di hadapan Mbak semuanya. Saya doakan, kami semua doakan, kita semua saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa yang sudah bisa divaksin, silakan melakukan vaksinasi karena berdasarkan penelitian dan uji klinis yang sudah dilakukan, vaksinasi itu insya Allah aman ya gitu, berdasarkan hasil penelitian loh ya, bukan saya ngomong, bukan saya yang beropini. Baik, terima kasih Mbak-mbak semuanya, sampai ketemu di hari Sabtu. Sabtu minggu depan ya berarti ya, karena hari Sabtu ini sudah digeser ke hari Rabu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di hari Sabtu tanggal 6 Februari. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.